Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linaili sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Al-ayat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun, al-khitan ila akhir. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait akhinal kiram, Bapak Dedi. Ini bapak ini yang paling tertua di dunia. Walaupun usianya muda dipanggil Dedi terus. Ya Pak Dedi ya. Kakek-kakek bilangnya Dedi. Kalau Dedi itu bahasa Inggrisnya kan berarti apa Pak? Bapak. Jadi paling tertua. Kalau nama yang paling termuda itu Ade ya. Walaupun sudah kakek-kakek dibilang Ade. Yang sama-sama kita muliakan yaitu kawan kami, guru kami juga ini, Bang Juhri. Kita manggilnya Bang Juhri aja, karena dia biasanya juga yang biasanya orang-orang kalau mau beli tanah sama ini Bang Juhri, ya kan, Tuan Takur ya. Dibilang calo kan kagak enak kan. Di sini ada Pak RT nggak? Ada Pak RT? Mana Pak RT? Oh lagi ke Jawa. Pak RW ada Pak RW? Nggak ada ya. Kita doain dah Pak RT kita jadi lurah, amin. Di Papua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita diundang oleh Sahibul Bait. Pak Dedi punya anak namanya siapa Pak Dedi? Fahri, Afisena Ananda Fahri. Oh, alhamdulillah. Fahri Avicenna itu asalnya Ibnu Sina. Avicenna, kalau Ibnu Sina itu ahli dalam bidang kedokteran. Kita Tib yang memiliki karangan buku tentang ensiklopedi kedokteran. Orang Barat mengenalnya dengan Avicenna. Nah, Fahri kan semua nama pasti ada doanya, ada maksudnya. Alhamdulillah anaknya Pak Dedi ada maksudnya, ada artinya. Avicenna, Ibnu, ya kan? Harapannya menjadi Ibnu Sina, ilmuwan, tokoh, menjadi dokter. Ini kadang-kadang ada orang mau ngambil nama bukan dari Al-Quran. Perpaduan nama bapaknya sama ibunya. Bapaknya namanya Nurdin, ibunya apa namanya? Bapaknya Muhammad Nur, ibunya Tina. Jadi namanya anak siapa Pak? Nurdin. Ya kan? Di sini ada nggak namanya Nurdin? Nah, alhamdulillah itu juga masih ada artinya. Nur artinya apa Pak? Cahaya. Din artinya agama, masih ada artinya. Yang repot kalau bapaknya Firdaus, istrinya Ainun, jadi apa kira-kira? Fir'aun. Kalau orang dulu kan lihat Pak, ada yang lahirnya di Pengki, itu orang Jakarta namanya Pengki, dipanggil Frankie. Ya kan? Lagi zaman sulit namanya perempuan namanya Suliti.
Jadi semuanya nama, lahirnya Januari panggilnya Jenok. Ada nggak begitu? Februari panggilannya apa Pak? Febri. Yang bingung Maret apa Pak? Mak Lampir. Nah, nama semuanya ada artinya. Tarbiyatul aulad, mendidik anak tidak hanya dikhitan, termasuk memberikan nama. Bahkan sebelumnya diakikahkan juga. Itu juga kewajiban orang tua. Kalau punya rezeki maka diakikahkan. Kullu mauludin rahina bihaqiqati tutba'u anhu yaumasabi wa yuhlaku wa yuwasamma. Dipotong, dicukur rambutnya, dikasih nama. Tadi kasih nama tuh. Bahkan bukan hanya dikasih nama Pak. Kalau anak kita laki-laki ada kewajiban kita. Di antaranya apa Pak? Anak kita dikhitan. Dikhitan, disunat. Apa maksudnya? Harapannya anak kita menjadi sehat. Penelitian orang barat menyatakan ternyata umat Islam yang dikhitan itu terbebas dari infeksi. Apa sebabnya? Bersih, nggak ada kotoran, nggak ada nodanya, karena udah dipotong tuh hasafa al-jald, atau apa namanya, kulitnya itu yang menutup. Justru yang menyebabkan timbul berbagai macam penyakit dari situ. Kenapa kita mengikut disuruh oleh Nabi untuk menghitan anak kita? Karena ikut ajaran sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu millah Ibrahim. Dalam surah An-Nahl ayat 123 Allah menegaskan, summa auhayna ilaika. Kemudian Allah telah menegaskan, Allah telah mewahyukan kepada kami, yaitu ilaika, itu kepada Nabi Muhammad, anit tabi millata Ibrahim, untuk mengikuti millah, agama, ajaran dari Nabi Ibrahim alaihis, diantaranya berkurban, ibadah haji, terus khitan, sunat. Cuman beda, kalau Nabi Muhammad disunat waktu kecil, cucunya usia 8 tahun. Nabi Ibrahim disunat 80 tahun. Kalau ada orang permata pamulang berarti orang permata pamulang, ada yang usia 80 tahun belum disunat, kira-kira pakai apa nyunatnya ini? Golok. Pakai golok, pakai kampak. Sebagaimana Nabi menyatakan, tatana Ibrahim samanina. Nabi Ibrahim ternyata dikhitan usianya 80 tahun. Bil kudum. Dengan apa? Bukan dengan pisau. Kalau bengkong bukan pakai pisau Pak, pakai apa tuh? Pakai bambu. Kalau sekarang bukan pakai bambu lagi, pakai klem Pak. Ditempelin aja langsung bisa copot. Tapi sayang kadang-kadang kalau salah semuanya yang copot. Kan teknologi begitu. Dulu pakai apa itu? Yang pakai yang di laser itu ya, yang dibakar itu, digunting, dan semuanya macam-macam. Yang penting intinya apa? Agar sehat. Anak kita belajar untuk berkurban, dibersihkan. Karena bersihkan yang namanya tadi khitan akan menjadi sehat walafiat. Insya Allah. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, hendaknya anak kita didik tuh. Bukan hanya suruh sunat. Kalau anak kita udah usia 7 tahun, dianjurkan untuk apa Pak? Sholat. Belum mau sholat usia 10 tahun gimana Pak? Dipukul dengan pukulan yang baik. Kalau kita pengen anak kita rajin sholat, jangan disuruh Pak. Ajak aja anak kita ke musola, ke masjid. Insya Allah anak kita ikut sholat nggak kira-kira? Tapi kalau kita nyuruh nak sholat sana, bapaknya main ini QQ, kira-kira anaknya sholat nggak kira-kira? Kata anaknya jawab,
Ah, nggak mau sholat, bapaknya main gaple. Gitu kan ya? Ya Allah. Kalau kita pengen anak kita rajin sholat, kita rajin sholat. Kalau kita ingin anak kita rajin sedekah, kita yang rajin sedekah. Gampang ajarinnya tuh Pak. Dan ini alhamdulillah udah saya praktekkan. Oh, anak-anak saya. Anak saya masih kecil itu. Kita kalau ada datang tamu, pengemis, pengamen, jangan kita yang ngasih Pak. Karena kenapa? Kita kasih aja uangnya ke siapa? Ke anak kita. Nanti kalau kita nggak tahu ada pengamen, pasti minta, ayah, uang buat pengamen. Ya, uang buat pengemis. Itu udah kebiasaan. Yang kata orang Jawa, any first we make habit and the last habit make you. Apa tuh artinya? Saya juga nggak tahu. Ini mohon maaf, suara saya serak-serak becek. Makanya ada yang bilang ikan paus makan permen. Ikan paus, aus men. Isi bensin dulu. Iya. Baik, Bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan sebetulnya. Dengan acara kita diundang untuk mendoakan anaknya Pak Dedi Fahri Avicenna, tak lain, tak bukan karena bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bayangin Pak, punya anak laki-laki. Ada orang yang dikasih cuman punya anak laki-laki, ada nggak? Ada yang cuman anak perempuan semuanya. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah tegaskan dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Kalau kita tidak bersyukur, nggak bertambahkan. Bersyukur punya anak, alhamdulillah masih diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan, Nabi Ibrahim tidak punya anak 80 tahunan, Pak. Dalam riwayat dikatakan 84 tahun Nabi Ibrahim nggak punya anak. Tapi tetap Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah saya anak yang soleh. Makanya kalau bapak-bapak ada yang belum punya anak, ada nggak yang masih belum punya anak ini? Sabar. Berapa tahun pernikahan? Bandingin Nabi Ibrahim 84 tahun. Baru dikasih anak. Usia 84 tahun Nabi Ismail alaihis salam. Semuanya itu ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbaik sangka. Boleh jadi Allah ketika belum kita kasih keturunan, oh Allah ingin kita cuma pacaran berdua, kemana-mana berdua dengan istri. Tapi kita berbaik sangka ada orang yang usia 15 tahun baru dikasih keturunan, ada nggak? Nenek saya ada. 15 tahun nikah nggak dikasih anak, punya anak langsung Pak, banyak. Punya anak ada 12. Di sini ada nggak yang punya anak 12? Kalau kata orang Betawi, Jakarta, banyak anak, banyak rezeki. Saya mau tanya, benar gak kira-kira ini? Benar kalau anak kita, anak yang soleh dan soleh. Jadi kalau anak kita, ini mohon maaf ini, kita minta doa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan sehat walafiat ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diingatkan, banyak anak banyak rezeki kalau anak kita anak yang soleh dan solehah. Rupanya ada anaknya udah jadi berhasil semuanya. Pas mau lebaran, nih kayak sekarang nih lebaran, datang anaknya. Bubur sumsum pada gini. Assalamualaikum semuanya.
Ya, anak bilang assalamualaikum. Dengaran mamanya. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ketika masuk, udah lama ciuman, salaman, maaf-maafan. Pas mau pulang, bapak, mohon maaf, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Cuman ada uang 5 juta rupiah ini buat bapak sama emak. Kira-kira bapak sama ibu itu kira-kira seneng nggak kira-kira? Alhamdulillah. Dia ingat anaknya ada 12. Anak yang kedua ngasih sama tuh 5 juta. Anak ketiga 5 juta. 4 5 juta. 6 12. Tinggal ngitung deh tuh. Jadi berapa jadinya? 60 juta rupiah. Alhamdulillah. Ini kalau kita punya anak yang soleh dan yang soleh. Tapi namanya ibu, anaknya semuanya sudah pulang. Ketika anaknya sudah pulang, tetap nangis. Dibilang sama bapaknya, "Mak, kenapa sih mama masih nangis aja? Anak kita udah jadi anak yang soleh dan soleh, udah ngasih seorang 5 juta, 60 juta, emang kenapa nangis?" Nangis terseduh-seduh baru dia jawab, "Begini ya, mama nyesel punya anak 12, coba 30. Jadi berapa kira-kira? Hah? Banyak anak, banyak. Apalagi kalau kita meninggal dunia, Pak. Walaupun kita meninggal dunia, tetap meninggal. Saat kita meninggal dunia akan mengalir tuh, Pak, doa-doa. Awaladun soleh ulah. Semua amal terputus. Di antaranya ada doa anak yang soleh. Bukan hanya anak soleh saja, Pak. Tapi yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang bisa doain Allahumma gfirlahu warhamhu, itu kalau bapaknya udah meninggal. Kalau ibunya meninggal, Allahumma gfir laha warhamha. Bapak ibunya meninggal dunia apa, Pak? Allahumma gfir lahuma. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami keduanya. Yang luar biasa. Inilah pelajaran hikmah hitan, tak lain yang pertama tadi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan adanya hitan, insya Allah organ tubuh kita menjadi sehat, dijauhkan oleh Allah berbagai macam penyakit. Bahkan yang diingatkan juga bagaimana cara mendidik anak. Syekh Taufik Ulwan di dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad menegaskan, Tarbiyatul Aulad, mendidik anak, ada yang namanya qoblal wiladah, ada yang namanya ba'dal wiladah. Sebelum dilahirkan dan setelah dilahirkan. Setelah dilahirkan bukan hanya dikasih nama, bukan hanya tadi diakikahkan, bukan hanya dihitankan, tapi diapakan, Pak? Anak kita dididik, Pak. Kalau dia belum ngaji, dia didik tuh baca Quran oleh orang tuanya. Kalau kita tidak bisa disekolahkan pendidikan agama. Ini kadang-kadang kita sebagai orang tua, mohon maaf, lebih bangga anak kita pinter komputer, betul apa tidak? Dibanding pinter ngaji. Anaknya bangga, anaknya pinter matematik, excellent, olimpiade, tingkat nasional, internasional. Tapi dia tidak bangga anaknya hafal Quran. Kita malu nih. Anaknya siapa tuh yang Musa menang juara internasional, Pak? Di mana tuh, Pak? Di luar negeri, Masya Allah. Padahal nyebut huruf R belum bisa, Pak. Tapi bisa hafal. Apa sebabnya? Pendidikan orang tuanya itu. Boleh jadi bapaknya hafal Quran, anaknya insya Allah hafal Quran. Kalau bapaknya suka main tebak-tebakan, anaknya bagaimana kira-kira, Pak? Minimal main tebak-tebakan. Kalau ditanya Bang Juri kan sering banyol aja dia. Tukang lawak juga dia. Nah, dia tanya deh tuh sama anaknya, apa yang ada ular
kaki seribu, apa namanya itu? Binatang kaki seribu ya? Ya Bang Juri, sini ada binatang kaki seribu. Padahal kalau dihitung memang benar kaki seribu. Ya kan? Nah, ini anggaplah kita berbaik sangka. Ada binatang kaki seribu lewat ke tempat sampah. Pertanyaannya, kakinya tinggal berapa Bapak-bapak? Kira-kira tinggal berapa kakinya? Hah? Kakinya jawabannya tinggal 998. Emang kenapa? Duanya nutup hidung. Itu kan gara-gara guyonan anaknya cerita tuh. Ini sekarang lagi musim hujan, Pak. Banyak tempat-tempat yang genang, akhirnya banyak jentik-jentik nyamuk. Ada yang bilang, kenapa nyamuk kalau ngegigit bunyinya nginging? Kenapa kira-kira, Pak? Itu gara-gara minum darah Bapak-bapak. Bayangin, kalau minum bensin bunyinya beda tuh Pak. Kalau minum darah Bapak-bapak, nging gitu Pak ya. Tapi kalau minumnya bensin, ngong, ngong. Nah itu apa sebabnya? Bapaknya pinter ngelawak, maka anaknya pinter ngelawak. Kalau Pak Dedi pinter bahasa Arab, diajarin anaknya itu. Apa bahasa Arabnya makan? Akal. Kalau minum apa Pak Dedi? Asrobu ya kan? Asrobu minum ya kan? Kalau apa makan minum kalau gratis majanan. Apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Akala wasyariba majanan. Ini udah benar. Tapi ada lagi Pak. Apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Tahlilan wasyukuran. Betul atau tidak? Jadi anaknya bukan hanya pintar bahasa Arab, dilatih tuh kaifal abakana ibnatuhu. Anak itu dididik sesuai orang tuanya. Kalau kita ibarat membuat kue Pak, kalau cetakannya itu bentuk segitiga, jadi segitiga. Kalau cetakannya bentuk bulat tidak Pak. Semuanya tergantung bulat. Maka dilihat karena kalau kita ingin tahu, kata Imam Syafi'i, kaifal abakana ibnatuhu. Kalau pengen tahu karakter orang tuanya, lihat kelakuan anaknya. Minimal sama. Makanya kata orang Bekasi, saya ini orang BSD Pak. Tahu BSD? Bukan Bumi Serpong Damai, bukan. Bekasi sonoan dikit. Nah kata orang BSD, kata orang Bekasi, bapaknya kampret, anaknya kalong. Apa Pak? Bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Bisa nggak seperti ini? Bisa karena kelakuan tadi ngikut. Tapi kalau bapaknya rajin ahli berjamaah, insya Allah anaknya rajin berjamaah. Bapaknya rajin baca Quran, insya Allah anaknya rajin baca Quran. Bapaknya rajin sedekah, anaknya insya Allah rajin sedekah. Apalagi sekarang mohon maaf, banyak ini ajaran-ajaran yang sesat, gerakan-gerakan yang aneh. Ini saya lihat semuanya bapak-bapak ini kena ISIS semuanya. Saya lihat semua ISIS semuanya nih. Bang Yuri, ISIS nih kayaknya. Bukan Islamic State, Irak, and Syria, bukan teroris, bukan. Tapi apa? Ada kepanjangannya ISIS. Ikatan Suami Istri Satu. Ya kan? Jadi apa ISIS? Ikatan Suami Istri Satu. Tapi kalau Bang Juri bukan ISIS. Istiqomah. Istiqomah bukan artinya lulus, komitmen, konsisten. Ya kan? Artinya apa? Istri 3 dikontrakin rumah. Nah ada juga Pak, nih mohon maaf, berapa banyak bapak ibunya tidak memperhatikan anaknya pendidikan agama. Anaknya lebih cenderung kepada ajaran-ajaran yang dulu yang namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kalau sekarang berubah baju namanya apa Pak? Gapatar. Gerakan Pajar Nusantara. Anak kita juga sama sekarang ini. Semuanya kena gapatar. Apa yang menggapatar?
gerakan apa-apa entar. Disuruh sholat, suruh ngaji, suruh belajar, suruh mandi, suruh ngaji, semuanya entar. Apalagi bapak-bapaknya, bukan hanya gapatar sok kalau bayar utang. Apa gapatar sok? Gerakan apa-apa entar besok. Ya kan? Makanya saya doain nih, semuanya yang hadir minimal gajinya 10 juta semuanya. Ini Aminah kurang kenceng kayaknya. Mudah-mudahan gajinya 10 juta semuanya. Atau minimal di atas 16 koma. Tanggal 16 udah koma. Karena ciri-cirinya tambang ini semua ini P6 nih Pak. Apa itu P6? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Tapi pas-pasan yang baik Pak. Pas mau pergi haji uangnya pas ada, mau umroh pas ada, mau beli rumah Pak di PIM loh pas ada, kita mau beli mobil, mau namanya Alphard, mau Camry, ya kan, mau Lamborghini, pas ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya Pak, kalau kita ingin sempurna ajaran Islam kita, bukan hanya menerapkan rukun Islam yang 4, mudah-mudahan bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Di antara ibadah haji ke tanah suci. Ada yang bilang pesan, kalau bapak-bapak ingin gampang pergi haji, gampang Pak. Cukup beli bambu 1 batang. Kalau mau pergi haji apa? Mau pergi haji ada yang nyaranin ke saya Pak Ustadz, kalau mau pergi haji gampang, beli bambu 1 batang. Terus bagaimana bisa pergi haji ceritanya? Gampang. Bambu yang kita beli dibelah 4. Setelah dibelah 4, dipatok tuh tanah, dijual tanah ini. Pergi haji gak kira-kira? Iya kan? Ada juga yang bilang, Pak Ustadz, saya punya mobil 2, jual 1 buat pergi haji. Karena berapa banyak Rasul menyatakan, orang yang hartanya banyak tapi dia tidak mau pergi haji, itu mereka termasuk kategori kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk kalau punya mobil 2, bapak-bapak umpamanya jual 1, setuju buat pergi haji. Amin ya robbal. Pak Ustadz, saya punyanya mobil 1, kontrakan 2, jual 1 kontrakan buat pergi haji. Amin ya robbal. Pak Ustadz, saya nggak punya kontrakan, nggak punya rumah, bini 2. Mudah-mudahan, yuk sekali lagi kita merenung hikmah kita. Setidak-tidaknya dalam hadis Rasulullah SAW menjadi bersih, sehat, menjadi anak kita insya Allah dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit. Termasuk sebagai orang tua bukan hanya menghitankan, kita semuanya punya anak. Adibu auladakum as-salah. Kita didik anak kita sholat, termasuk didik aliman bidini dengan ilmu agama, ini sangat penting. Karena banyak Pak ajaran sesat. Orang sholat beberapa tahun lalu nggak perlu pakai bahasa Arab Pak. Nggak usah perlu pakai bahasa Arab, cukup pakai bahasa Indonesia. Kacau nggak kira-kira Pak? Bayangin kalau takbir Pak ganti Allahu Akbar jadi bahasa Betawi. Gimana kira-kira? Allahu Akbar ganti Tuhan gede banget. Orang Sunda gimana kira Bang Yuri? Tuhan nan gadang. Itu mah orang Padang ya. Orang Sunda Tuhan nan ageng. Begitu kan. Yang lebih kacau lagi kalau baca imamnya surah Al-Ikhlas. Bukan lagi baca kul huwallahu ahad, Allahus. Bukan Al-Quran yang dibaca artinya. Pas di depan jadi imam, katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Imamnya bergaya Pak. La ilaha illallah. Karena imamnya bergaya, di belakangnya makmum jawab, tiada Tuhan
Selain Allah sholat batal semuanya. Kacau. Apa sebabnya? Karena tidak alim dalam ilmu agama. Aliman bidini. Ilmu agama ini diibaratkan pondasi. Kita lihat Pak, rumah kalau pondasinya baik, insya Allah bagus, awet rumah. Bangunan masjid, bangunan hotel, kalau pondasinya baik. Tapi pondasi tidak cukup, harus diteruskan tiang-tiangnya, itu namanya syariat. Kita menjalankan perintah Allah. Tapi tidak hanya cukup cuma menjalankan perintah Allah, sholat, baca Quran dan sebagainya. Harus diteruskan Pak, pakai namanya atap. Atap di dalam Al-Quran dinyatakan ihsan. Ihsan itu berbuat baik dengan akhlakul karimah. Orang yang sering haji, sering sholat, sering ngaji, tapi akhlaknya tidak baik, maka ibarat rumah Pak, nggak ada atapnya. Gimana kira-kira? Kalau hujan, panas, ibarat pohon. Orang yang akidahnya baik, syariahnya baik, tapi akhlaknya, perangainya tidak baik, ibarat pohon yang nggak berbuah Pak. Tapi kalau pohon yang berbuah memberikan manfaat, Rasul menyatakan khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, termasuk kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rizki dari Allah, rizki yang banyak, rizki yang berkah, yang akan senantiasa membimbing kita, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah, termasuk jangan lupa kita cari ridho orang tua kita. Karena ridho ada 3 Pak. Yang perlu kita ingat, bukan hanya ridho Allah, ridho orang tua yang kita cari. Yang ketiga, ridho Roma. Baik, ini saja yang bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus. Apa Bapak-Bapak? Ikan sepat, ikan gabus, itu nama ikan-ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di daun katuk. Lebih cepat, lebih bagus. Saya lihat jamaah udah pada ngantuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Ustadz Zuhri bilang untuk sekalian doa. Yuk bersama-sama kita yang hadir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya yang hadir diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semuanya yang hadir diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan kita. Mudah-mudahan Allah berikan rizki kita rizki yang banyak. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan yang salehah. Dan termasuk kita doakan anaknya Pak Dedi, yaitu Fahri Avicenna, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara. Ala hadiriyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fatiras samawati wal ard, anta waliyina fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslima walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al walad li akhina Pak Dedi, yakni Fahri
Abisina Allahumma ij'alhu waladan salih yad'u lah. Allahumma ij'alhu waladan salih yad'u lah. Allahumma ij'alhu waladan salih yad'u lah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang menguasai hati kami, ya Allah, berikanlah ketenangan dalam hati-hati kami semuanya, ya Allah, agar kami saat menghadapi masalah baik kehidupan ini, agar kami mudah menghadapinya dengan senyuman, ya Allah, agar kami senantiasa kuat iman kami, kuat Islam kami, kuat ihsan kami, agar kami semuanya menjadi manusia yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah warga-warga kami, ya Allah, di permata Pamulang ini dijauhkan dari segala mara bahaya, ya Allah. Jadikanlah kami semuanya keluarga yang senantiasa menjalin dari silaturahim, ya Allah. Ya Allah, di bulan yang mulia ini, di bulan Syawal ini, ya Allah, bukakan hati kami, ya Allah, untuk senantiasa bisa memberikan maaf, ya Allah, kepada saudara-saudara kami, ya Allah, kepada tetangga-tetangga kami, ya Allah, yang mereka yang telah menyakiti hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka, ya Allah, yang masih belum memberikan maaf kepada kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah, baik mereka yang masih hidup, ya Allah, maupun yang mereka sudah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka yang sudah meninggal dunia, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jinan, ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Ya Allah, ampunilah, ya Allah, segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Jadikanlah kami semua, ya Allah, mukmin-mukmin yang sejati, ya Allah. Iman Islam kami di bulan Syawal senantiasa meningkat, ya Allah, agar kami bisa mendidik, membimbing anak-anak kami, ya Allah, menjadi anak yang soleh dan yang solihah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri kami istri yang solihah, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan yang solihah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang banyak, ya Allah, rizki yang berkah, ya Allah, agar kami bisa menunaikan ibadah haji, ya Allah, agar kami bisa menunaikan ibadah haji, ya Allah, agar kami bisa menunaikan ibadah haji, ya Allah, bisa menunaikan ibadah umrah, ya Allah, biiznillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.